Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hana Hopipah dengan NPM 2406221220118. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG dan Dr. Hajah Neneng Nafisa MAG. Epistemologi dasar dan wilayah pengembangan IPI atau Ilmu Pendidikan Islam. Pengertian epistemologi. Secara etimologi, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti teori, uraian, atau alasan. Jadi, epistemologi berarti sebuah teori tentang pengetahuan. Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa pendapat, yaitu yang pertama menurut Dagobert Duruns mengatakan bahwa epistemologi adalah sebagai cabang filsafat yang menyelidiki tentang keaslian, pengertian, struktur, mode, dan validitas pengetahuan. Yang kedua, menurut Harun Nasution mengatakan bahwa epistemologi adalah ilmu yang membahas apa pengetahuan itu dan bagaimana memperolehnya. Yang ketiga, menurut Pudiartanto mengatakan bahwa epistemologi adalah ilmu filsafat tentang pengetahuan atau dengan kata lain filsafat pengetahuan. Yang keempat, menurut Anton Suhono mengatakan bahwa epistemologi adalah teori mengenai refleksi manusia atas kenyataan. Yang kelima, menurut Delinggi, epistemologi adalah sebagai cabang filsafat yang bersangkutan dengan sifat dasar dan ruang lingkup pengetahuan, peranggapan-peranggapan dan dasar-dasarnya, serta realitas umum dari tuntutan akan pengetahuan. Dari definisi 5 pendapat ini, dapat dipahami bahwa epistemologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari hal-hal yang bersangkutan dengan pengetahuan dan dipelajari secara substansi. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Oleh karena itu, epistemologi bersangkutan dengan masalah-masalah yang meliputi 1. Filsafat, yaitu cabang ilmu dalam mencari hakikat dan kebenaran pengetahuan. Yang kedua, metode, yaitu memiliki tujuan untuk mengantarkan manusia mencapai pengetahuan. Yang ketiga, sistem, bertujuan memperoleh realitas kebenaran pengetahuan. Kenyataan hidup adalah sumber ilmu pengetahuan yang harus dipelajari dan direnungi agar kehidupan manusia tidak tersesat. Tidak salah jika Allah menurunkan wahyu Al-Quran yang pertama kepada Rasulullah SAW adalah surat Al-Alaq yang isinya adalah perintah untuk membaca, terutama membaca diri manusia yang diciptakan Allah, membaca alam jagat raya sebagai tanda-tanda kekuasaannya, dan membaca bahwa Allah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ayat yang dimaksud adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat-ayat yang diturunkan sebagai wahyu pertama memberi 5 kunci dasar ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ilmu pengetahuan harus digali dari diri manusia. Yang ketiga, ilmu pengetahuan berlimpah ruah dari kalam-kalam Allah. Yang keempat, ilmu pengetahuan sebagai alat mencerdaskan manusia. Yang kelima, ilmu pengetahuan sebagai jati diri manusia yang memahami Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan 5 aspek itu, dasar ilmu pengetahuan dan pengembangannya berpijak pada 4 hubungan manusia, yaitu pertama, hubungan manusia dengan Allah atau antara makhluk kepada Khalik. Yang kedua, hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam jagat raya ini.
Dan yang keempat, hubungan manusia dengan keyakinan dan takdirnya. Dengan pemahaman tersebut, pengembangan ilmu pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari aktualitas hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam jagat raya ini. Ketiga hubungan interaksional itu diperkuat oleh keyakinan dan determinisme kehidupan manusia. Eksistensi ilmu pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia menatap dirinya sendiri dan alam jagat raya yang sangat luas. Oleh karena itu, sejak manusia dilahirkan telah terjadi proses pembelajaran. Bayi dengan kepekaan rasanya belajar menikmati air susu ibunya, mendengar suara alam dunia, memegang telunjuk ibunya, dan sebagainya. Demikian pula dengan pelajaran angka. Lambang angka merupakan pelajaran berharga bagi manusia, karena setiap waktu manusia berhubungan dengan angka. Bahkan, nilai dan status manusia banyak yang diukur oleh angka, mulai angka 0 sampai angka dipelajari. Selanjutnya, semakin banyak angka 0 setelah angka 1, semakin banyak pula jumlah hitungan. Sebagai ilustrasi, seorang guru agama menyatakan bahwa melaksanakan sholat dalam ajaran Islam angkanya adalah 1, sedangkan yang lainnya adalah 0. Dengan demikian, apabila seorang muslim telah melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu, berarti ia telah memperoleh nilai 1. Jika ia berbuat baik kepada orang tuanya, ia memperoleh angka 0. Bersedekah angkanya 0. Berpuasa angkanya 0. Naik haji angkanya 0. Dan seterusnya. Apapun bentuk pelaksanaan ibadah selain sholat wajib, angkanya adalah 0. Lalu, guru agama itu menjelaskan bahwa semakin banyak angka 0-nya, semakin besar jumlah pahalanya. Karena dapat dibayangkan setelah memiliki angka 1, lalu ditambah 10 kali angka 0, ia memiliki nilai 1 miliar. Sebaliknya, jika ia mengumpulkan sekarung angka 0, tetapi tidak memiliki angka 1, angkanya tetap 0, tidak bernilai sama sekali, alias nihil. Pengembangan ilmu pendidikan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2, Dasar, Fungsi, dan Tujuan pada Pasal 2 yang menyebutkan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar pendidikan nasional adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wilayah yang perlu dikembangkan dalam pendidikan Islam dengan memperhatikan perspektif dapat disistematisasikan. Yang pertama, pendidikan akidah, yaitu pendidikan Islam yang bertujuan menguatkan keimanan anak didik dan membulatkan ketauhidannya sehingga tidak terjerumus kepada perilaku syirik. Yang kedua, pendidikan ibadah, yaitu pendidikan Islam yang mengajarkan tata cara beribadah kepada Allah yang wajib dan yang sunat, yang bertujuan agar anak didik melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, yaitu pendidikan muamalah, yaitu wilayah pengembangan pendidikan Islam yang paling luas. Pendidikan muamalah berkaitan dengan seluruh objek ilmu pendidikan tentang ekonomi, politik, budaya, sosial kemasyarakatan, pendidikan tentang alam, fisika, kimia, dan sebagainya. Secara integral merupakan bagian dari pendidikan muamalah. Tujuan pendidikan muamalah adalah memperkaya wawasan umat Islam tentang tata cara hidup di dunia dalam hubungannya dengan sesama manusia, alam sekitarnya, dan dengan seluruh aktivitas duniawinya. Dalam pendidikan muamalah diajarkan berbagai ilmu duniawi, misalnya
fikih siyamah yaitu politik Islam, fikih jinayah yaitu pidana Islam, fikih perdagangan yaitu hukum bisnis, hukum perdata, dan sebagainya. Wilayah pendidikan yang dapat dikembangkan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 6 tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Bagian ke-1, umum pasal 13 yang menyebutkan jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan atau melalui jarak jauh. Dalam pasal 14 dikatakan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pasal 15. Pada bagian kedua, pendidikan dasar pasal 17 disebutkan sebagai berikut. Pertama, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Kedua, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Yang ketiga, ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian ketiga tentang pendidikan menengah pasal Bagian ketiga tentang pendidikan menengah. Bagian ketiga tentang pendidikan menengah. Pasal 18 menyebutkan sebagai 1. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. 2. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Ketiga, pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA. Bagian ketiga tentang pendidikan menengah. Pasal 18 menyebutkan sebagai 1. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. 2. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Ketiga, pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Keempat, ketentuan mengenai pendidikan menengah, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pada bagian keempat, pendidikan tinggi, pasal 19 disebutkan sebagai 1. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Kedua, pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Dalam pasal 20 diperjelas juga tentang perguruan tinggi yang menyebutkan sebagai berikut. Pertama, perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Yang kedua, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan atau vokasi. Yang keempat, ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Jadi, dapat dipahami bahwa pendidikan Islam dikembangkan demi peningkatan nilai-nilai keimanan dan moralitas bangsa yang didukung sepenuhnya oleh pendidikan yang tinggi dan ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat kepada masa depan kehidupan bangsa dan negara. Dengan demikian, pendidikan berprinsip pada pendidikan seumur hidup yang didasarkan pada kedudukan hukumnya yang wajib. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.